Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian yang lalu kita diperingatkan yaitu idfin wujudaka fi ardil khumul wa ma nabta mimma lam yudfan la yatimu tanamlah dirimu di dalam tanah kerendahan. Sebab apa-apa yang tumbuh dari biji yang tidak ditanam tidak akan sempurna buahnya. Wujudmu, keadaanmu, tanamlah di dalam bumi sembunyi. Sebab biji atau bibit yang tidak ditanam tidak bisa tumbuh. Kalau pamannya tumbuh tidak memberi guna. Kalau engkau ingin semestinya, tanamlah wujudmu dalam bumi yang lebih dalam. Ini maksudnya jangan dibiarkan keadaan dirimu itu mudah dilihat orang lain, misalnya soal keistimewaan atau kebaikan. Orang yang punya keistimewaan umumnya mudah ditandai oleh orang lain. Jadi kalau memperlihatkan keistimewaannya, berarti dia ingin dihormat, dihargai orang lain. Tapi juga kita tidak boleh lalu ingin supaya dihina orang lain. Sudah biar dihina, dimaki orang lain, aku mau menyeleweng saja. Itu tidak boleh. Memperlihatkan keistimewaan bagi orang yang memang sungguh-sungguh punya keistimewaan itu terkecam. Lebih-lebih orang yang tidak punya keistimewaan, berlagak punya keistimewaan supaya dihormat, itu lebih terkecam lagi. Pokoknya siapa yang punya keistimewaan jangan sampai dipamerkan, harus disembunyikan. Kalau dipamerkan ibarat tanaman biji-bijian yang tidak ditanam tadi tidak membuahkan manfaat atau kegunaan sama sekali. Kalau dipamerkan namanya menjadi riya, tidak ikhlas. Dia ibadah atau berbuat kebaikan itu ada maksud atau keinginan supaya dipuji orang lain. Kalau begitu dia itu minta dihormat atau dimuliakan. Jadi jelasnya kalau punya keistimewaan atau melakukan perbuatan baik yang dipamerkan orang lain, diperlihatkan dengan perbuatan atau dengan perkataan, lebih kedua-duanya, jangan sampai. Ini juga seperti halnya ikhlas yang dibicarakan di muka. Orang yang tidak ikhlas, yang engkau yang mengaku atau merasa bisa beramal, berarti dia memperlihatkan kebiasaannya, ingin diketahui orang lain, ingin dihormat atau disanjung orang lain. Maka amal yang begitu itu menjadi tidak berguna sama sekali. Orang begitu terkecam sebab pertama dia mengaku banyak bisa mengaku haknya Tuhan. Kedua, dia berarti menipu kepada dirinya sendiri. Orang tidak punya kok mengaku punya, saya bekerja, saya bisa beramal dan sebagainya. Itu merampas haknya Tuhan, kudrat hanya Allah, dan menipu dirinya sendiri di samping menipu Tuhan. Dalam surah Al-Baqarah dicantumkan hal orang munafik. Munafik artinya luar dalam tidak sama. Luar putih dalamnya merah, ini munafik. Atau luar merah dalamnya putih, itu juga munafik. Pokoknya luar dalam tidak sama, itu munafik. Itu istilah pengertian bahasa. Tapi dalam agama munafik itu ada dua. Munafik yang berat
yaitu keluar dari Islam. Lahirnya pura-pura iman dan yakin, tapi sungguhnya dalamnya tidak iman. Ini munafik berat, keluar dari Islam. Munafik yang agak ringan yaitu orang yang berbuat atau beramal seperti yo-yo, sungguh-sungguh, tapi ternyata dalamnya kosong, tidak ada apa-apanya. Ini munafik. Munafik yang ringan tadi. Luarnya sembahyang atau mujahadah Al-Quran, tapi dalamnya tidak begitu. Ini munafik. Jadi pengertian agama yang dimaksud munafik itu ada dua. Ada munafik berat, yaitu keluar dari tauhid, keluar dari agama. Dan ada munafik ringan seperti tadi, keluar dalam tidak sama. Yang dimaksud dalam Quran munafik, munafik berat. Ada sejarahnya pada zaman Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang yang lahirnya Muslim, tapi sungguhnya dia tidak Islam, tidak iman. Itu munafik yang dimaksud dalam Quran. Antara lain dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'adhi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa ansahum wa ma yash'urun. Mereka orang munafik hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka menipu dirinya sendiri, tapi mereka tidak merasa. Yang paling banyak dalam masyarakat umat manusia adalah munafik yang kedua tadi. Munafik amal, luarnya beramal ibadah, tapi dalamnya tadi yaitu tidak ikhlas. Malah barangkali tidak ada yang murni tidak munafik amal 1001 atau 1.001, malah mungkin 91. Ini cara teori memang ya, kalau solusi dalam akidiyah orang di saat tidak musyahadah pada Allah, amal kebaikan tidak musyahadah pada Allah, disitulah tentang dirinya berkembang, kepentingannya berkembang, lilnya pun berkembang. Saya teringat Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang aulia wanita. Beliau munajat di antara, ya Allah, aku menyembah ibadah padamu bukan menginginkan surgamu, dan bukan takut nerakamu. Lah ini mungkin tadi itu untuk memurnikan ibadah sulit ya. Maka secara global, dasar konstruksi bangunan global agama Allah ini bersatu. Bila dewakidiyah dibudayakan, ini adalah dibudayakan tentang pokoknya akhlak, yaitu dasarnya ada Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asabaka min hasanatin faminallah wa ma'asabaka min sayyiatin famin nafsik. Sesuatu yang menimpa diri berupa kebaikan sandarkan itu dari Allah. Satu yang menimpa diri berupa keburukan famin nafsik. Inilah suatu akhlak penghambaan kepada Tuhannya. Tahu Tuhannya, merasa semua kebaikan dari Allah, walaupun kelihatannya dari nabinya, dari rosnya, dari aulianya, dari masyayikhnya, bahkan kebaikan timbul dari dirinya sendiri pun, ini secara batiniah merasa semua dari Allah. Itu akhlak. Karena penghambaan ada hamba, maka sayatin fahim nafsik. Samping itu samping selalu musyahadah pada Tuhannya, kita dalam kehidupan selalu menyaksikan kebaikan dalam masyarakat, keluarga, ringan berat itu relatif, bahkan di sendiri. Di saat kita menyaksikan Allah, disitulah insya Allah pasti diberi keselamatan oleh Allah Ta'ala.
hasanatin faminallah, sayatin famin nafsik. Dan kita di saat keluar kok tidak menyaksikan keburukan kita, maka tahu perbuatan orang maksiat, orang pasti dia terjerongos di dalam lingkaran nafsunya. Jadi dia dan kehidupan kok tidak musyahadah pada dirinya, tobat kepada Allah, bertemu pada Allah, atau maksiat, justru disitulah dihancur lebih parah daripada yang maksiat itu. Kalau yang maksiat itu memberikan maksiat lahiriah, dia ketularan sakit itu berupa penyakit batiniah, merasa baik, merasa itu. Kamu maksiat, buruk, berarti kamu buruk. Aku tidak maksiat, berarti aku tidak buruk. Kisah lain, berarti aku lebih baik daripada kamu. Maka dalam dunia tasawuf, banyak orang-orang ahli tasawuf, dia tidak berani keluar dari rumahnya, di masjid, ya, di gua, di rumah, di kamar, takut setelah dia keluar merasa jauh berbeda hatinya. Itu tadi kan tidak ada akhlak ini. Maka akhlak yang menentukan, kalau revolusi akhlak tidak mungkin terjadi tanpa dasar kunci akhlak bangunan, yaitu hasanatin faminallah famin nafsik. Jangan lupa dukungannya, subscribe, like, jempol, komennya, karena subscribe itu gratis guys.